Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklin, MPMS 1I017013. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya saya bisa melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kandungan Mikroplastik pada Kerang Darah, Anadara granosa dan Kerang Hijau Pernapirdis di Pulau Bai, Kota Bengkulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Yarjohan SPI MSI selaku dosen pembimbing utama, Bapak Person Pesona Renta Eskel MSI selaku dosen pembimbing pendamping, dan Bapak Insinyur Zamdial MSI selaku Ketua Program Studi Ilmu Kelautan. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Pulau Bai, wilayah pesisir, sampah laut, dan mikroplastik. Menurut Hutari dan kawan-kawan 2018, Pulau Bai merupakan wilayah pelabuhan yang menjadi sentral ekonomi daerah Bengkulu, yang menghubungkan perpindahan muatan barang-barang produk kebutuhan sehari-hari, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau ekspor. Wilayah Pulau Bai berada sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu, dengan titik koordinat geografis 102 derajat 16 menit 0 detik sampai 102 derajat 18 menit 30 detik bujur timur, dan 3 derajat 53 menit 0 detik sampai 3 derajat 55 menit 30 detik lintang selatan. Hamdani 2013. Wilayah Pulau Bai juga digunakan sebagai tempat nelayan bersandar yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung tempat pelelangan ikan atau TPI. Permasalahan yang dihadapi Pulau Bai tidak jauh berbeda dengan wilayah pesisir lainnya. Menurut Effendi 2009, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang mana sifat-sifatnya masih saling mempengaruhi dan dipengaruhi, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Johan dan kawan-kawan 2019 mengatakan wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan menawarkan jasa-jasa keindahan akan lingkungan, serta wilayah yang tidak terlepas dari masalah pencemaran. Saat ini, hampir sebagian besar wilayah pesisir telah terpenuhi oleh sampah laut atau marine debris. Marine debris atau sampah laut merupakan bahan padatan solid hasil produksi atau olahan yang sudah tidak digunakan lagi, yang terbuang atau dibuang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga akan mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan laut. Kusumawati dan kawan-kawan 2018. Permasalahan mengenai sampah merupakan salah satu isu pengelolaan lingkungan yang sedang menjadi sorotan publik di Indonesia maupun di dunia, baik yang berasal dari daratan maupun dari lautan. Dewi dan kawan-kawan 2015. Sampah yang dijumpai dapat berupa kaleng, kertas, botol, plastik, sisa makanan, bahkan alat rumah tangga. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang dominan berada di lingkungan laut. Hardianti 2019 mengatakan sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun. Sampah plastik yang mengapung di lautan akan mengalami proses perubahan ukuran menjadi lebih kecil, bahkan sampai ukuran mikroskopis atau mikroplastik. Sampah plastik dapat terurai menjadi ukuran yang lebih kecil akibat adanya aktivitas sinar UV, serta adanya abrasi yang dihasilkan oleh suatu aksi gelombang. Menurut Law and Thompson 2014, mikroplastik merupakan bentuk plastik sekunder yang memiliki ukuran lebih kecil atau kurang dari 5 mikrometer. Menurut Carson et al. 2013, dalam Ramdhani 2019, semakin kecil partikel mikroplastik, maka semakin besar pula kemungkinan partikel mikroplastik tertelan oleh organisme laut. Mengapa penelitian ini penting dilakukan? Yang pertama, kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Pernapirdis merupakan organisme filter feeder, yaitu makhluk hidup yang cara makannya memasukkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya, termasuk sedimen dan air. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan segala jenis cemaran yang ada di lingkungan masuk ke dalam tubuh, termasuk mikroplastik, GESAM 2015. Yang kedua, hasil penelitian yang pernah dilakukan. MAHA 2019 menemukan rata-rata kandungan mikroplastik pada sampel kerang hijau Pernapirdis di Kampung Pasir Putih sebesar 0,58 plus minus 0,25
item per gram dan 1,5 plus minus 1,14 item per individu. Fitriani 2017 menemukan jumlah rata-rata partikel suspected as microplastic atau PSM yang teridentifikasi pada sampel kerang darah Anadara granosa kisaran 5,1 plus minus 3,5 partikel per sampel sampai 5,3 plus minus 3,13 partikel per sampel yang berasal dari Tambak Lorok, Kota Semarang. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan apabila organisme laut mengkonsumsi partikel mikroplastik dapat membahayakan keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan organisme laut, baik secara fisika maupun kimia. Nurul Kusna 2018. Yang keempat, belum adanya penelitian tentang mikroplastik pada wilayah yang dipilih, yaitu Pulau Bai. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap penting dilakukannya penelitian mengenai analisis kandungan mikroplastik pada kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Vernapirdis di Pulau Bai, Kota Bengkulu. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan mikroplastik pada kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Vernapirdis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagi hal-hal yang berkaitan dengan sampah plastik, khususnya mikroplastik, dan dampak secara sosial, ekologi, serta solusi pengelolaan sampah plastik ke depannya, sehingga menjadi lebih baik manajemen datanya. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2020 di Pulau Bai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dan analisis data akan dilakukan di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian. Dapat dilihat pada gambar 1, seperti pada slide. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide yang mana memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Metode pengambilan data. Teknik pengambilan data menggunakan teknik proposite sampling melalui proses observasi di laboratorium perikanan untuk melihat analisis kandungan mikroplastik pada kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Vernapirdis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari data lapangan dan data laboratorium. Data sekunder didapatkan melalui referensi-referensi terkait. Teknik pengambilan sampel kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Vernapirdis dilakukan dengan cara membeli kerang darah dari nelayan yang berada di Pulau Bai. Sampel yang diambil berjumlah 30 ekor tiap jenis. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam cool box. Kemudian dilakukan analisis kandungan mikroplastik di Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian. Selanjutnya dilakukan analisis data dan didapatkanlah hasil kelimpahan mikroplastik. Analisis data. A. Analisis kandungan mikroplastik pada kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Vernapirdis. Dilakukan dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan sampel berdasarkan panjang cangkang ke dalam 3 kategori, yaitu 4 sampai 5,9 cm kategori kecil, 6 sampai 7,9 cm kategori sedang, dan 8 sampai 10 cm kategori besar. Kemudian sampel yang telah diklasifikasikan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya ditambahkan larutan KHOA 10% sebanyak 3 kali volume daging agar daging sampel tercerna dengan sempurna. Fakrudin dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya menutup gelas ukur dengan aluminium foil, kemudian melakukan inkubasi sampel selama 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya sampel yang telah diinkubasi disaring dengan menggunakan kertas saring steril membran Wetman dengan ukuran pori-pori 0,45 mikrometer. Setelah selesai penyaringan, sampel dihitung di bawah mikroskop untuk menghitung kelimpahan mikroplastik. Kelimpahan mikroplastik dihitung dengan menggunakan rumus modifikasi Yudantari et al. 2019 seperti berikut.
Kelimpahan sama dengan jumlah partikel mikroplastik dibagi jumlah sampel. B. Analisis uji FTIR, Fourier Transform Infrared, untuk mengetahui tipe mikroplastik yang ditemukan dalam sampel kerang darah Anadara granosa dan kerang hijau Perna viridis. Dilihat jenis polimer dan kelimpahannya menggunakan Fourier Transform Infrared atau FTIR dengan software FTIR Euclidean Distance untuk membaca data standar sehingga diketahui nilai jenis polimernya. Lauser et al. 2013. Tahapan yang dilakukan yaitu merubah sampel mikroplastik menjadi serbuk, kemudian dihomogenkan dengan tambahan KBr atau potasium bromida untuk menjadi pelet. Kemudian sampel ditekan dengan alat hidrolik dengan beban 6 ton selama 15 menit. Kemudian sampel diuji dengan sinar infrared. Sampel yang diuji dengan sinar infrared ini harus bening agar bisa terbaca oleh software. Didapatkanlah analisis nilai puncak gelombang, rentang panjang gelombang 450 sampai 4000 cm pangkat min 1, Nima et al. 2009. Karakteristik uji FTIR merupakan teknik yang sesuai untuk identifikasi secara kuantitatif. Demikianlah itulah presentasi seminar proposal saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.